Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saudara sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan lancar dan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan suatu risalah yang berkaitan dengan munajat, ya, seorang wali di dalam kitab Mi'raj, ya. Tapi bukan Mi'rajnya Rasulullah SAW, bukan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, yaitu tentang pengalaman eksistensi Isra dan Mi'rajnya Ibnu Arabi. Saudara sekalian, perlu dikemukakan sedikit tentang soal Mi'raj. Kalau kita istilah Isra Mi'raj itu kan sangat terkenal berkaitan dengan peristiwa perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian selanjutnya ke Sidratul Muntaha dan ke Arsy untuk berjumpa dengan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Agung, yang kemudian oleh Rasulullah diberi perintah untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, mereka yang beriman kepadanya, untuk menjalankan perintah salat 5 waktu sehari semalam kepada Rasulullah dan umatnya. Itu yang terkenal. Tetapi saudara sekalian, di dalam risalah tentang Mi'raj ini juga oleh para ulama-ulama tasawuf, terutama yang bergelut di dalam tasawuf dan mereka yang memiliki makam kerohanian yang tinggi, mereka juga mengaku pernah melakukan Mi'raj. Karena memang kenapa ini dan berjumpa dengan para malaikat, juga para makhluk rohani, ya, di dalam perjalanan mereka, walaupun nanti terakhir mereka hanya sampai kepada makam dan berjumpa kepada Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara sekalian, salah satunya adalah Ibnu Arabi ini di dalam kitabnya Mendaki Tangga Langit, atau tentang kitab yang judul aslinya, kitab ini sudah diterjemahkan, ya, dan kitab ini sudah lama, sudah kurang lebih 1000 tahun yang lalu, ditulis oleh Ibnu Arabi atau Syekh Akbar Mahyuddin Ibnu Arabi dengan judul asli Al-Isra ila Al-Maqam Al-Ashrar atau Kitab Al-Mi'raj, karya Syekh Mahyuddin Ibnu Arabi, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Mendaki Tangga Langit. Saudara sekalian, kita memang tidak menjelaskan karena pasti peristiwa perjalanan atau proses spiritual yang dialami oleh Ibnu Arabi ini tentang Mi'raj ini, perjalanan Mi'rajnya Ibnu Arabi secara rohani tentunya, ini akan sangat panjang. Oleh karena itu kita hanya mengambil tentang munajat, salah satu munajat yang diungkap di dalam kitab ini saja yang kita akan, pada kesempatan yang kita akan sampaikan. Saudara sekalian, tentang Mi'raj ini Rasulullah juga menegaskan bahwa pengikutnya atau hamba-hamba Allah yang lain atau pengikut Rasulullah, kaum muslimin yang dengan pengetahuan, dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dia akan mendapatkan bisa melakukan Mi'raj itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan instrumennya adalah salat. Bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa Mi'raj dari pengikut Rasulullah adalah
instrumennya adalah salat. Yang perjumpaan dengan Sang Maha, dengan tentunya dengan mereka yang memiliki anugerah pengetahuan dan spiritual yang tinggi dan mendalamlah yang bisa melakukan itu. Dan salah satunya adalah Ibnu Arabi ini. Dan selain Ibnu Arabi itu juga kita juga tahu bahwa ada juga seorang ulama sufi besar yang berasal dari Iran, yaitu Abu Yazid Al-Bistami, juga melakukan hal yang sama, walaupun peristiwanya berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah diyakini melakukan Isra Mi'raj secara fisik dan rohani satu sekaligus, sementara mereka ini yang para pengikut Rasulullah, yaitu diantaranya adalah Abu Yazid Al-Bustami dan Ibnu Arabi, ini adalah hanya melalui semacam vision atau mimpi, perjalanan atau vision ketika mereka beribadah dan melakukan perjalanan secara rohani saja. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba membacakan tentang munajat yang diperkenalkan, sebuah munajat di dalam perjalanan visi atau perjalanan spiritual yang termuat di dalam kitab yang dilakukan oleh Ibnu Arabi dan dimuat di dalam kitab ini. Munajat ini namanya adalah Munajat Al-Minan, munajat keempat ya, yang dinamai sebagai Munajat Al-Minan, yaitu munajat keagungan. Al-Minan diartikan sebagai sesuatu yang agung ya, sesuatu yang luhur ya, itu Al-Minan. Baiklah, kita bacakan para sembah, kita bacakan apa yang disampaikan di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hambaku, aku menyingkapkan tabir untukmu. Aku tampakkan perkara-perkara menakjubkan kepadamu, hingga engkau bisa menghadap kaummu dengan membawa sebuah kitab. Lalu mereka berkata, dia seorang penyihir yang penuh dusta. Saudara sekalian, munajat ini tentunya dalam dialog ini tentunya adalah peristiwa Mi'raj Rasulullah ya, walaupun dimuat di dalam kitab tentang Mi'rajnya Ibnu Arabi. Kalau saya pahami dari dialog ini ya. Kemudian dilanjutkan bahwa Allah berkata, wahai hambaku, aku memberimu rahasia-rahasia akhlak, dan aku menganugerahimu kunci namaku Al-Halik, yang maha mencipta. Lalu orang-orang kafir berkata, tidakkah hal ini kecuali perbuatan yang dibuat-buat? Wahai hambaku, wahai hambaku, aku memberimu rahasia Nun dari firman yang berbunyi, jadilah maka terjadilah. Lalu mereka berkata, dia adalah penyihir yang gila. Wahai hambaku, engkau membawa rahasia-rahasia Al-Kautsar kepada mereka. Lalu mereka berkata, hal ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Selanjutnya dikatakan, wahai hambaku, Kafiyah menyerahkan diri, menyerahkan tali kendalinya kepadamu. Makna-makna juga menyingkapkan kandungan dan tanda-tandanya kepadamu. Karena itulah engkau berpacu di atas kuda perlombaan sebagai seorang pembuat najdam dan natsar. Lalu mereka berkata, dia bukan seorang rasul tapi penyair. Wahai hambaku, engkau telah menyingkapkan cahaya yang benderang kepada mereka, dan engkau telah memberitahu mereka tentang ilmu yakin. Lalu mereka berkata, dan sesungguhnya itu benar-benar dalam kitab-kitab yang orang yang dahulu. Wahai hambaku, aku telah menghadirkanmu di hadirat ilahi ini. Aku telah membuatmu terlepas dari esensi maupun substansi. Andaikan aku menampakkannya pada seseorang, maka akan
aku tampakkan pula kepadamu. Jika aku pernah menempatkan seseorang selain dirimu di sana, maka akan aku tempatkan kamu pula di sana. Orang lain tidak pernah, lantas bagaimana mungkin aku menyebutnya? Atau siapakah orang ini yang aku larang dan aku perintah? Wahai hambaku, aku beritahu kamu bahwa arsy adalah bayanganmu, dan hujan rahasia yang lebat hanyalah gerimismu. Engkau adalah arsy yang agung, yang maha kaya lagi maha terpuji. Lantas seperti apakah prasangka orang tentang hujan lebat yang datang darimu? Di manakah letak kebenaran prasangka itu? Bandingkan dengan letak anak panah yang melesat darimu. Aku telah mengokohkanmu dengan asma-asma. Aku telah memi'rajkan kamu ke langit. Aku telah membuatmu melintasi ruang-ruang atau raf-raf. Dan aku juga telah memperlihatkan setiap makam dan tempat kepadamu. Lalu dengan itu engkau menjadi seorang tuan yang ditinggikan, menjadi mata air yang segar dan manis, menjadi seorang yang berani, kata-katanya tajam dan diagungkan. Siapapun yang mengaku sebagai imam di jalanmu, maka sesungguhnya engkau adalah rahasianya sejati. Itulah kebenaran yang aku muliakan dalam diriku yang maha jujur ini. Itulah turats yang mulia bagi golongan ahlul jami atau wujud dan wujud. Derajatmu lebih tinggi dari sekadar sebagai seorang imam, sebab derajat seorang imam bergantung pada orang yang melihatnya, baik di belakang maupun di depannya. Sementara arah mata angin adalah tempat yang dihuni oleh sifat keutamaan maupun kekurangan, tempat bagi keuntungan maupun kerugian. Sementara dirimu suci daripada itu semua, sebab engkau adalah penguasa sekaligus yang empunya. Kemudian aku menempatkan diri padamu di Qaba Qausain. Qaba Qausain seperti yang di dalam Al-Quran surat Al-Najm itu, artinya makam sejarak dua mata busur, makam terdekat, yaitu yang pernah dilakukan Rasulullah antara Allah dengan Rasulullah, dua mata, jarak antara dua mata busur, dua mata panah. Kemudian di sanalah aku menghapus realitas dan bekasnya dari dirimu, dan aku melenyapkan dirimu, hingga kemudian tak ada realitas yang tersisa bagimu kecuali manusia semata. Di jagat semesta ini aku menampakkan manusia saja kepadamu, semuanya terlipat. Akar dan cabangnya bertemu, segala perkara menyatu, kulit-kulit lenyap. Lalu terpancarlah cahaya kesempurnaan wujud, dan engkau lihat bahwa yang menyembah adalah yang disembah itu sendiri. Saudara, ini saya ulangi lagi, akar dan cabangnya bertemu, segala perkara menyatu, kulit-kulit lenyap, lalu terpancarlah cahaya kesempurnaan wujud, dan engkau lihat bahwa yang menyembah adalah yang disembah itu sendiri. Saudara sekalian, ini di sini ada penjelasan di catatan kaki dari penerjemah, dikatakan bahwa Ibnu Arabi menguatkan apa yang berkali-kali terulang di dalam gagasannya, bahwa manusia tatkala mendaki tangga ma'rifat ilahiyah, maka ia tidak dapat mengetahui Allah yang sesungguhnya sampai kapanpun. Akan tetapi manusia hanya mengetahui Allah sepanjang penggambaraan akliyah yang disebut sebagai Tuhan dalam keyakinan atau Tuhan yang diciptakan.
Penggambaraan semacam ini pada dasarnya adalah kreasi hamba manusia. Kepada penggambaraan semacam itulah manusia menghadapkan wajahnya ketika dalam beribadah. Karena itu pula maka seorang yang menyembah adalah apa yang disembah itu sendiri. Itulah maksud dari kalimat di atas. Wahai hambaku, seluruh kenikmatan berada dalam genggamanmu. Intisari tauhid berada di hadapanmu. Demi keagunganku, panjang keberadaanmu di lereng gunung yang rendah dan kekasih malammu yang gelap gulita itu, tidak ada tempat kokoh yang menempatimu. Tidak ada sungai yang mengalir padamu, maka aku ingin para penolongmu bersegera menuju ke hadirat. Hai penduduk Yatrib atau Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Seperti kutip surat Al-Ahzab ayat 13. Lalu aku terbitkan purnama di malam gulitahmu itu. Pada kerajaanmu yang tersembunyi itu, purnama itu mengupas kulit kegelapan dan menenggalkan jilbab kekasihmu. Dia pun bagaikan sebongkah kristal yang berkilauan, yang berjalan di dalam pancaran-pancaran cahaya. Kemudian aku membawamu ke bayangan awanmu, kepada pepohonan keringmu yang kotor oleh debu hitam. Lalu aku curahkan hujan ke dataran tingginya maupun dataran rendahnya. Maka air hujan itu meliputi seluruh padang gersang dan mengenangi lembah-lembahnya. Aku membuatmu mampu melintasi seluruh makam. Makam adalah kedudukan ilmu atau kedudukan orang, posisi, kedudukan pengetahuan. Dan aku menampakkan diri di hadrat-hadrat demi kedatanganmu. Di masing-masing hadrat aku membangunkan sebuah kemah untukmu. Di sanalah aku menghamparkan tikar-jikir keindahan untukmu. Dan tak henti-hentinya aku menaikkanmu dari setiap tahapan itu, hingga aku menghalangimu dengan pencipta dari sebab itu sendiri. Lalu aku berkata kepadamu, akulah yang engkau inginkan. Akulah yang memulai sekaligus yang mengembalikan. Dengan itu aku ingin memperingatimu agar meninggalkan tempat di mana engkau sudah sampai di sana dan kembali menuju makam yang pernah engkau tinggalkan, seperti kembalinya orang yang pernah naik, bukan seperti kembalinya orang yang pernah berpisah. Saudara-saudara sekalian, inilah risalah yang kita sebut yang disebut di sini sebagai munajat al-minnah, munajat yang agung atau munajat yang sempurna, yang kalau kita perhatikan ini adalah dialog sang pencipta, bukan dialog tetapi pernyataan-pernyataan sang pencipta kepada seorang hamba, yang oleh saya ini adalah perjalanan kepada, tadi saya katakan bahwa ini adalah pernyataan Allah kepada Nabi SAW ketika melakukan perjalanan Mi'raj, dan ketika Nabi berada di hadirat Tuhan hanya dalam jarak dua mata busur, yang Allah sendiri menerima, Nabi SAW menerima perintah salat 5 waktu itu satu. Yang kedua, bisa saja ini adalah pernyataan Allah kepada Ibnu Arabi di dalam visionnya ketika melakukan Mi'raj
Dan tentunya Mi'raj seperti awal kita katakan, Mitra para wali itu adalah dalam bentuk mimpi atau vision. Tersingkapnya mereka, spiritual mereka diperjalankan. Yang di dalam kitab ini juga dikatakan bahwa batas akhir Mi'rajnya, baik itu Ibnu Arabi maupun oleh tadi saya katakan seorang ulama, seorang sufi juga pernah melakukan perjalanan itu melalui vision atau mission atau mimpi, itu hanya sampai kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya sampai kepada situ dan berdialog dengan Rasulullah, dan Rasulullah menyuruh mereka kembali ke alam real seperti sekarang untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan mereka, melakukan dakwah kepada orang-orang, menjaga kebenaran kepada umat manusia. Saudara sekalian, inilah apa yang kita sudah sampaikan kepada Anda semua, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk Anda menepis atau lebih sempurna Anda ini hanya semacam apa saja, maka Anda perlu membaca buku yang lebih lengkap tentang hal ini, yaitu Mendaki Tangga Langit dari Ibnu Arabi. Kitabnya seperti ini. Saya kira sudah banyak diterjemahkan dan dijual di berbagai tempat. Nah, saudara sekalian, inilah sekelumit tentang kitab pengalaman eksistensi Isra Mi'rajnya Ibnu Arabi, atau Ibnu Arabi tentang Isra Mi'raj, baik yang berkaitan dengan apa yang kita bacakan tadi, yang kita anggap sebagai munajat itu disandarkan kepada Rasulullah, atau bisa jadi itu disandarkan kepada Ibnu Arabi ketika mencapai puncak Mi'raj itu. Demikian saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini, karena kesediaan dan ketulusan Anda melakukannya membuat kehidupan channel ini bisa berkelanjutan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.